Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para cuan. Gimana kabar kalian di pagi menjelang siang ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan sukses semua buat kalian. Amin. Mantap jiwa ya. Dan tentunya buat teman-teman semua ya, tetap secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan di pagi menjelang siang hari ini teman-teman. Yang dimana keadaan di pagi menjelang siang ini disambut dengan paparan yang luar biasa ya, sedikit recover, mantap jiwa. Market cap secara globalnya naik sekitar 4,42%. Untuk Bitcoin dominasinya naik juga teman-teman, kali ini berada di area 52,3%. Fair and greed-nya naik 2 poin. Dan di sini paparan indah untuk altcoin, di mana kalau kita lihat untuk Bitcoin udah menyentuh kembali di level 43.000 something. Oke. Sebenarnya saya berharap untuk harganya itu cenderung koreksi dulu gitu ya kan. Saya berharap altcoin ini dapat harga yang diskon kembali gitu. Tapi karena dikasih recover ya oke, nggak masalah. Kita juga menikmati cuan gitu ya kan. Turun kita siap ambil posisi kembali gitu teman-teman. Jadi sedikit saran buat teman-teman semua ya. Jangan pernah bermain cryptocurrency kalau kalian nggak kuat mental ya. Jadi gini teman-teman, ketika kalian ingin bermain, bang saya mau terjun nih di sektor kripto. Oke, yang pertama kali yang kalian siapkan adalah mental teman-teman ya. Yang kedua, dana harus benar-benar siap. Yang utama adalah mental gitu ya. Ketika mental kalian belum kuat, saran dari saya kalian pantau dulu, kalian pelajari dulu, kalian pahami resikonya yang ada. Jangan hanya memikirkan keuntungan semata. Karena apa? Kalau kalian hanya memikirkan keuntungan semata teman-teman, ketika harga dikasih koreksi, harga dikasih dam kayak kemarin-kemarin gitu ya kan, bulan-bulan kemarin, pasti secara tidak langsung kalian akan menjadi seorang yang emosional ya, karena dana kalian merasa berkurang, value-nya turun-turun ketika mental kalian gak kuat. Tapi kalau kalian udah mempersiapkan mental dan kalian sudah mempelajari tentang sektor kripto, kalian pasti akan paham siklusnya seperti apa ya kan. Kinerja koin yang kalian beli seperti apa ya, timnya bagaimana, apakah memang tanda-tanda rug pull atau memang ini efek samping daripada penurunan Bitcoin gitu ya. Oke, dan kalau kita lihat teman-teman untuk altcoin ya, di sini bisa kalian lihat sendiri Cardano ini menunjukkan performa yang cukup luar biasa dengan kenaikan sebesar 7%-an. Dan kalau kita lihat hampir merata altcoin mengalami recover teman-teman, termasuk Shiba sekitar 3%-an. Nah, kali ini ada sedikit informasi yang cukup menarik nih datang daripada Shiba Inu teman-teman ya. Nah, jadi langsung saja kita menuju ke pembahasannya, karena Shiba Inu sudah kembali lagi di level 10,48 ya. Karena analis kemarin yang sempat kita bahas, ketika Shiba mampu mempertahankan di level 10,3, maka dia ada potensi untuk meneruskan kenaikan sampai kepala 14 ya. Mantap Shiba. Semoga saja teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman, Shiba Inu menyaksikan aktivitas paus epic senilai 110 juta dolar di tengah lonjakan on-chain sebesar 275%. Nah, jadi di sini Shiba Inu memanfaatkan gelombang aktivitas paus senilai 110 juta dolar melonjak 275% dalam transaksi on-chain sambil menghadapi penurunan harga yang penuh gejolak on-chain yang mungkin terjadi di luar exchange ya, seperti itu teman-teman ya. Nah, jadi di sini kalau kita lihat teman-teman, dalam peristiwa yang mengejutkan, Into the Block telah mengalami lonjakan transaksi besar menakjubkan mencapai 110,53 juta dolar dalam jumlah yang mengejutkan 24 jam terakhir, seperti yang dilaporkan oleh portal on-chain Shiba Inu. Oke ya. Jadi aktivitas yang belum pernah terjadi sebelumnya ini menunjukkan peningkatan luar biasa sebesar 275%, setara dengan 7,22 triliun Shiba dalam bentuk tokennya teman-teman ya. Nah, menghadapi penurunan harga yang signifikan lebih dari 11%, anjlok dari kepala 1195 menjadi kepala 1 atau kepala 10 pada hari yang lalu ya. Jadi di sini kalau kita lihat, meskipun pasar sedang lesu, pemain besar terlibat dalam 186 transaksi masing-masing dengan volume setidaknya 100 ribu dolar, berkontribusi terhadap total volume 10,72 triliun Shiba teman-teman. Jadi di sini yang merupakan lonjakan luar biasa sebesar 407% dibandingkan hari sebelumnya. Nah, paradoks yang tampak dari meningkatnya aktivitas ikan paus di tengah penurunan harga menunjukkan adanya
langkah strategis yang dilakukan oleh banyak pelaku. Tampaknya setelah lonjakan harga Shiba yang mengesankan sebesar 45% sejak awal Desember, banyak pelaku pasar memilih untuk memanfaatkan keuntungan mereka sehingga memicu aksi jual baru-baru ini. Nah, jadi di sini ada dua spekulasi kalau menurut saya pribadi teman-teman, dengan lonjakan transaksi on-chain ini teman-teman, ada dua spekulasi yang dimana ya kan sebagian pemain ya, sebagian cukong ini melakukan aksi ambil untung, alias mereka melakukan penjualan dulu nih terhadap Shiba Inu karena mereka udah mendapatkan keuntungan ya kan secara tidak langsung teman-teman. Kalau menurut saya ya, aksi jual ini enggak 100% teman-teman, dalam artian cukong tersebut tetap ya kan menjual secara bertahap. Tapi di satu sisi teman-teman ya, ada cukong atau bandar yang siap menampung dari hasil penjualan tersebut gitu loh ya. Jadi mengalami koreksi tapi enggak terlalu parah gitu teman-teman. Jadi dalam artian paus ngejual masih ada di bawah nih yang siap menahan harga gitu ya kan. Dan di sini pun yang saya bilang di awal tadi teman-teman ya, kalian kalau mau terjun di kripto siapkan mental. Ketika kalian beli semisal Shiba nih, kalian beli ya kan, tapi kalian nggak mempersiapkan mental kalian, hanya mempersiapkan uang dan memikirkan keuntungan. Apa yang akan terjadi ketika ada aksi jual dari paus seperti ini dan harganya cenderung mengalami penurunan? Otomatis teman-teman ya, mental kalian nggak kuat, kalian akan ikut yang namanya panic selling dengan kerugian yang sudah kalian tanggung gitu teman-teman ya. Kalau kalian udah mempersiapkan mental, kalian udah melakukan dior, kalian udah melakukan risk yang dalam teman-teman ya, otomatis kalian juga akan berpikir, oh ternyata ini masih dalam kondisi yang belum baik-baik ini ya. Altcoin pun juga mengalami hal yang sama, panik jual juga ya, mengalami penurunan, retracement semua. So oke lah, kita tahan dulu memang sampai bull run. Nah seperti itu teman-teman perbedaannya ya. Dan di sini di satu sisi yang lain teman-teman ya, statistik on-chain menceritakan cerita yang berbeda, mengungkapkan bahwa pemain paling penting tidak hanya berhasil melewati badai tetapi juga secara aktif mengumpulkan lebih banyak Shiba selama periode ini. Oke ya. Jadi teman-teman ya, sebagian ini enggak melulu panik selling, tapi malah memanfaatkan momentum di mana harga Shiba mengalami penurunan, di mana harga Shiba mengalami koreksi. Mereka memanfaatkan momentum untuk melakukan DCA ya, dollar cost averaging, yang dimana dia melakukan pembelian secara bertahap, memanfaatkan momentum seperti itu teman-teman ya. Dan tentunya ya sempat kita bahas beberapa bulan yang lalu ya kan, kalau kalian masih ingat ya kan, Shiba udah pernah menyentuh di kepala 6 atau 5 gitu teman-teman ya. Kalau kalian beli di harga tersebut dan kalian hold sampai saat ini gitu ya kan, dalam artian kalian juga udah cuan sebenarnya gitu teman-teman. Tapi gini ya, rata-rata orang menginginkan harga tersebut murah ya kan, harga tersebut turun gitu. Nah ketika harga tersebut udah turun teman-teman ya, mereka cenderung takut untuk masuk ya, mereka cenderung takut untuk masuk berharap harga itu turun lagi gitu ya kan. Tapi ketika harga udah dikasih murah, mereka nggak masuk dan tiba-tiba mengalami recover, ya kan? Mungkin udah naik di atas 7-8%-an, mereka cenderung berbondong-bondong nih buat masuk. Tadi ketika harga koreksi kemana aja kan, seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman semua ya, ingat ya, kalau menurut saya pribadi nih, pandangan saya tentang Shiba ya, sebelum adopsi massal terjadi teman-teman ya, sebelum banyak dApps yang masuk ke jaringan layer 2-nya Shiba Inu, sebelum hard fork ini terjadi juga teman-teman ya, potensi untuk Shiba Inu mungkin ke depannya itu masih sangat terbuka lebar. Kenapa? Karena kalau kita berbicara teman-teman ya, fungsional daripada Shiba Inu di dunia nyata itu ada. Ya bukan hanya 1-2 perusahaan besar yang menerima Shiba ya, tapi puluhan perusahaan besar udah siap gitu menerima Shiba sebagai alat metode pembayaran ya. Jadi ya tidak menutup kemungkinan umur daripada Shiba juga akan panjang teman-teman. Maka dari itu ya kan, tim Shiba Inu berpikir keras nih bagaimana cara mengurangi supply daripada Shiba, karena suplainya masih banyak, belum ada 50% loh yang di burn ya. Kendala Shiba hanya disuplai aja kalau kalian ketahui, tapi kalau masalah yang lain masih bisa dikatakan udah terlewati, cuman disuplai aja teman-teman ya. Supply and demand di sini bermain. Jadi ya kita lihat perkembangan kedepannya seperti apa pembakaran yang akan terjadi di Shibarium nanti. Pembakaran pertama udah terjadi 8,2 atau 8,4 miliar, pembakaran kedua 8,6 miliar, dan di sini masih ada pembakaran ketiga, pembakaran keempat dan seterusnya sebelum hard fork
pembakaran manual pindah ke otomatis gitu ya. Oke, mungkin ini dulu, semoga bermanfaat dan salam cuan.